Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari, kelas 7 BREG B, NPM 1711100289. Di sini saya akan menganalisis pangsa pasar beberapa merek produk minuman susu fermentasi dalam kemasan. Perkembangan dunia bisnis yang semakin dinamis menyebabkan banyak produk yang ditawarkan di pasar. Adanya pesaing yang berpotensi memasuki pasar merupakan tantangan yang harus dihadapi karena tidak semua konsumsi loyal terhadap satu merek yang dikonsumsinya. Top brand dari susu fermentasi di Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018, Yakult menempati peringkat pertama mengalahkan Cimory, Vitacam, dan Calvico. Namun, setiap tahun terjadi peningkatan maupun penurunan pada setiap produk. Salah satu metode yang mampu memproduksi pangsa pasar adalah rantai Markov yang mampu menganalisa pangsa pasar di waktu yang akan datang adalah yogurt, kefir, dan minuman susu fermentasi berverisa. Susu fermentasi memiliki kelebihan untuk mengurangi gangguan usus serta memperkuat dengan menjaga keseimbangan flora tubuh. Dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dengan mengkonsumsi minuman yang bergizi baik, membuat tuntutan konsumen akan produk minuman susu fermentasi kian meningkat dan banyak merek baru di pasaran. Berdasarkan keunggulan yang telah dibuktikan, maka minuman susu fermentasi tergolong pangan yang mempunyai fungsi memelihara serta mendukung kesehatan. Metode rantai Markov telah banyak digunakan pada penelitian di bidang pemasaran seperti pada penelitian Dura, menjelaskan penggunaan Markov dalam peramalan pemasaran. Pangsa pasar dengan metode Markov. Dengan adanya fenomena perubahan pangsa pasar dan tersedianya alat analisis rantai Markov tersebut, maka dilakukan penelitian untuk bertujuan mempelajari karakteristik konsumen produk minuman susu fermentasi serta menganalisis pangsa pasar dalam 5 tahun ke depan dan menentukan keseimbangan pangsa pasar jangka panjang dari masing-masing merek minuman susu fermentasi. Hasil analisis rantai Markov ialah informasi peralihan konsumen dari merek satu ke merek lainnya, pencitraan pangsa pasar di tahun mendatang, serta kondisi equilibrium setiap objek merek. Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yaitu beberapa persentase pangsa pasar yang diraih oleh setiap merek produk susu fermentasi dalam kemasan. Pangsa pasar susu fermentasi untuk periode saat ini bisa menggunakan software atau dengan membagi jumlah responden masing-masing merek dengan keseluruhan jumlah responden, sehingga pangsa pasar susu fermentasi dalam kemasan saat ini diungguli oleh Yakult sebesar 55%, disusuli di Cimory 30%, lalu Calpico 8%, Vitacam 4%, dan merek lainnya sebanyak 3%. Faktor yang mendukung konsumen membeli Yakult adalah promosinya luas serta harga relatif murah. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan dan responden susu fermentasi didominasi perempuan dengan usia 21-25 tahun. Responden mengkonsumsi susu fermentasi karena rasa yang khas sesuai selera. Responden mengetahui informasi merek dan iklan di televisi. Responden biasanya membeli produk di supermarket atas inisiatif sendiri, akan merencanakan terlebih dahulu. Pangsa pasar produk susu fermentasi didapatkan Yakult terus memimpin pada tahun 2020. Terjadi peningkatan pada Yakult menjadi 56%, penurunan pada Cimory 29,5%, Calpico 7,5%, Vitacam 3%, merek lainnya naik menjadi 31%. Pangsa pasar akan mencapai kondisi stabil di mana pangsa pasar merek Calpico 7%, Cimory 25,7%, Vitacam 3,4%, Yakult 60,6%, dan merek lainnya 3,3%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.